Kunci determinasi yaitu kunci yang dapat dibuat berbentuk daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan yang tujuannya untuk menemukan nama dari spesies makhluk tersebut. Selain itu, kunci determinasi juga disebut dengan kunci dikotomis. Nah, kunci dikotomis ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk pengelompokan atau menggolongkan makhluk hidup tersebut dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri-ciri yang berlawanan. Yang berikutnya yaitu cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsikan karakter dengan istilah umum sehingga dimengerti orang. Nah, yang keempat itu memakai kalimat sesingkat mungkin. Nah, yang kelima, tiap kuplet diberi nomor. Nah, yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet haruslah identik. Nah, yang sini yang saya akan jelaskan yaitu cara pemakaian kunci determinasi. Nah, yang pertama itu baca dengan kunci determinasi mulai dari permulaan, misalnya 1A. Nah, yang kedua itu cocoknya ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Nah, yang ketiga itu jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus pada pernyataan yang dibawanya dengan nomor yang sesuai, misalnya yaitu pernyataan 1A tidak sesuai. Terima kasih. Saya lanjutkan cara pemakaian kunci determinasi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Desi bagian 1, 2, dan 3. Nah, saya akan menjelaskan bagian keempat dan bagian kelima. Bagian keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan nomor hidup yang diamati, yang alternatif lain itu akan gugur. Contohnya, kunci determinasi memuat pilihan. Bagian A tumbuhan berupa herba atau B tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A atau tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B-nya ini gugur. Nah, saya menambahkan bagian keenamnya itu adalah begitu seterusnya hingga diperoleh nama familinya, ordonya, kelas, dan divisi atau filmnya dari makhluk hidup yang diamati. Pada umumnya buku penuntun identifikasi ini makhluk hidup yang dilengkapi dengan kunci determinasi dan hanya berlaku setempat atau lokal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pestita. Selanjutnya adalah contoh kunci determinasi. 1A, tubuh dapat dibedakan atas akar, batang, dan daun. 2A, ada bagian bunga dan biji sebagai alat perkembangbiakan. 3A, ada bunga yang jelas dengan perhiasan bunga warna putih dengan bakal biji tersimpan. 4A, daun menyirip atau menjari, akar tunggang, batang biasanya bercabang. Selanjutnya ada 1B, tak mempunyai akar, daun, dan batang. Selanjutnya 2B, bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan berupa spora. Ada kumpulan daun buah berbentuk bola atau kerucut dan umumnya kaku dan sempit. 4B, ada bunga bertulang sejajar atau melengkung, bunga dengan bagian-bagian terdiri dari 3 atau kelipatannya. Contohnya itu rambutan.
Rambutan itu 1A, 2A, 3A, dan 4A. Selanjutnya adalah pisang. Pisang itu penggabungan dari 1A, 2A, 3A, dan 4B. Selanjutnya adalah singkong. Singkong itu penggabungan dari 1A, 2A, 3B, dan 4B. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.